Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan akan menjelaskan tentang grid computing. Dan di sini yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hafid Fudian, kemudian ada Markunis, Muhammad Rian, Arik Runa, Furkan, dan Teguh Gifari TS. Tujuan dan maksud kami membuat penjelasan tentang grid computing ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan dalam MK komputasi berkelanjutan. Oke, langsung saja. Di sini ada yang namanya komputasi grid. Apa itu sih komputasi grid ataupun grid computing? Komputasi grid adalah infrastruktur komputasi yang menggabungkan sumber daya komputer dan tersebar di lokasi geografis yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang satu ataupun tujuan yang sama. Jadi semua sumber yang tidak digunakan di beberapa komputer dikumpulkan bersama tersedia dengan satu tugas. Organisasi menggunakan komputasi grid untuk melakukan tugas-tugas besar atau memecahkan masalah kompleks yang sulit dilakukan pada suatu komputer, yang biasanya memang di perusahaan-perusahaan yang besar ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal, ternama, itu menggunakan komputasi grid agar semuanya itu bekerja dengan efisien, cepat, dan tepat. Ataupun juga komputasi grid ini merupakan salah satu tipe dari komputasi paralel yang menggunakan sumber daya melibatkan banyak komputer yang terpisah. Seperti saya bilang tadi, banyak komputer yang terpisah-pisah secara geografis ya. Kemudian dia tersambung via jalur komunikasi. Salah satunya itu termasuk internet. Ya. Yang tujuannya itu untuk mengatasi memecahkan masalah komputasi berskala besar. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai lebih detail dan lebih dalam tentang komputasi grid akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang mengapa komputasi grid itu penting. Beberapa organisasi menggunakan komputasi grid karena beberapa alasan. Yang pertama, efisiensi. Dengan computing grid, Anda dapat memecah tugas yang sangat besar dan kompleks menjadi beberapa subtugas. Beberapa komputer dapat mengerjakan subtugas secara bersamaan sehingga menjadi komputasi grid menjadi solusi komputasi yang efisien. Yang kedua, biaya. Komputasi grid bekerja dengan perangkat keras yang sudah ada, menandakan bahwa Anda dapat menggunakan kembali komputer yang ada. Anda dapat menghemat biaya saat mengakses kelebihan sumber daya komputasi. Anda juga dapat mengakses sumber daya dari cloud dengan biaya yang hemat. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Komputasi grid tidak terbatas pada bangunan atau lokasi tertentu. Anda dapat menyiapkan jaringan komputasi grid yang mencakup beberapa wilayah. Hal ini memungkinkan peneliti di berbagai negara untuk bekerja secara kolaboratif dengan kekuatan superkomputer yang sama. Jadi, mengapa komputasi grid itu? Apa saja penggunaan komputasi grid? Berikut ini adalah beberapa penyerapan yang umum dari komputasi grid. Yang pertama, jasa keuangan. Lembaga keuangan menggunakan komputasi grid terutama untuk memecahkan masalah yang melibatkan manajemen risiko. Dengan memanfaatkan kekuatan komputasi gabungan di grid, lembaga keuangan dapat mempersingkat durasi dari perakiraan perubahan portofolio di pasar yang bergejolak. Yang kedua, gaming. Industri game menggunakan komputasi grid untuk menyediakan sumber daya komputasi tambahan untuk developer game. Sistem komputasi grid membagi tugas besar seperti membuat desain dalam game dan mengalokasikannya ke beberapa mesin. Pembagian ini menghasilkan perputaran yang lebih cepat bagi para developer game. Yang ketiga, hiburan. Beberapa filem memiliki efek khusus yang kompleks sehingga membutuhkan komputer yang kuat untuk membuatnya. Desainer efek khusus menggunakan komputasi grid untuk mempercepat waktu produksi. Mereka memiliki perangkat lunak yang didukung grid yang berbagi sumber daya komputasi untuk membuat grafik efek khusus. Yang keempat, rekayasa. Teknisi menggunakan komputasi grid untuk melakukan simulasi, membuat model, dan menganalisis desain. Teknisi menjalankan aplikasi khusus secara bersamaan di beberapa mesin untuk memproses sejumlah besar data. Misalnya, para teknisi menggunakan komputasi grid untuk mengurangi durasi simulasi Monte Carlo, sebuah proses perangkat lunak yang menggunakan data masa lalu untuk membuat prediksi masa depan. Apa saja komponen dalam komputasi grid? Dalam komputasi grid itu yang pertama itu terdapat simpul. Simpul itu adalah komputer atau server yang bekerja pada komputasi grid.
Simpul itu sendiri menawarkan sumber daya komputasi yang tidak digunakan seperti CPU, memori, dan penyimpanan ke jaringan komputasi grid itu sendiri. Pada saat yang sama kita juga dapat menggunakan Simpul tersebut untuk melakukan tugas yang lain yang tidak terkait, yang tidak ada batas jumlah. Simpul dalam komputasi grid itu terdapat 3 tipe utama, yaitu yang pertama simpul kontrol, yang kedua penyedia, dan yang ketiga pengguna. Selanjutnya perangkat lunak perantara atau middleware grid. Middleware grid ini adalah aplikasi perangkat lunak khusus yang menghubungkan sumber daya komputasi dalam operasi grid dengan aplikasi tingkat tinggi. Misalnya middleware grid menangani permintaan daya pemrosesan tambahan di sistem komputasi grid. Middleware grid ini mengontrol berbagai pengguna dari sumber daya yang tersedia untuk mencegah komputasi grid menggunakan sumber daya secara berlebihan. Perangkat lunak perantara atau middleware grid ini juga menyediakan keamanan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya dalam komputasi grid. Untuk arsitektur dari komputasi grid itu terbagi ke 4 bagian, yaitu lapisan pertama atau lapisan teratas itu terdiri dari aplikasi tingkat tinggi seperti aplikasi untuk melakukan pemodelan prediktif. Lapisan kedua itu adalah middleware grid atau perangkat lunak perantara. Gunanya untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang diminta oleh aplikasi. Lapisan ketiga itu terdiri dari sumber daya komputer yang tersedia seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Untuk lapisan paling bawah atau yang keempat itu memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan komputasi grid. Apa saja tipe-tipe komputasi grid? Komputasi grid umumnya diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Grid komputasional. Grid komputasional itu terdiri dari komputer berperforma tinggi. Grid komputasional memungkinkan peneliti untuk menggunakan kekuatan komputasi gabungan dari komputer. Penelitian menggunakan komputasi grid komputasional untuk melakukan tugas-tugas intensif sumber daya seperti simulasi matematik. 2. Grid pencarian. Meskipun mirip dengan grid komputasional, grid pencarian CPU memiliki banyak komputer biasa. Istilah pencarian menggambarkan proses pencarian sumber daya komputasi yang tersedia dalam jaringan komputer biasa. Sementara penggunaan jaringan lain mengakses komputer untuk tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan grid. Perangkat lunak grid menggunakan simpul ini sangat bebas. Grid pencarian juga dikenal sebagai pencarian CPU atau pencarian siklus. 3. Grid data. Grid data adalah jaringan komputasi grid yang terhubung ke beberapa komputer untuk menyediakan kapasitas penyimpanan data yang besar. Anda dapat mengakses data yang disimpan seolah-olah di mesin lokal Anda tanpa harus khawatir mengenai lokasi fisik data Anda di grid. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja grid computing. Grid computing ini melibatkan kerjasama antara node grid dan perangkat lunak middleware untuk menyelesaikan tugas grid computing. Dan dalam operasi grid computing ini terdapat 3 jenis utama dari node gridnya yang masing-masing melakukan 3 peran yang berbeda. Yang pertama ada user nodes atau node. Node pengguna adalah komputer yang meminta sumber daya dan memulai tugas dalam grid computing. Mereka mengirimkan permintaan sumber daya melalui middleware ke node penyedia dan menerima hasil dari tugas yang telah dilakukan. Yang kedua adalah provider nodes. Node penyedia ini adalah komputer yang membagikan sumber daya untuk grid computing. Mereka menerima permintaan sumber daya dari middleware dan mengeksekusi tugas yang diberikan oleh node pengguna, di mana setelah selesai mereka mengirimkan hasilnya kembali ke middleware. Yang ketiga ada control nodes, yang dimana node control adalah simpul sentral yang mengelola jaringan dan alokasi sumber daya pada node control dan berfungsi untuk menghubungkan node pengguna dan node penyedia sumber daya.
serta mengatur aliran informasi dan hasil tugas antara node grid yang berbeda. Terima kasih telah menyaksikan video kami yaitu tentang penjelasan grid computing. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami mengakui itu akan ada banyak kesalahan yang terdapat di dalam video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.